Aduh. Kenapa? Ini Kak, tadi ada yang ngejek-ngejek aku. Terus? Jadi lihat aja nanti ya Kak, aku bakal balas ngejek mereka. Lihat aja nanti. Nggak boleh gitu. Kita tuh anak-anak Tuhan harusnya selalu berbuat baik, jangan kita dijahatin sama orang. Oh gitu ya Kak? Iya, karena Tuhan lihat dari atas, biarpun kita nggak namanya Tuhan di sini, Tuhan lihat dari atas kalau kita melakukan hal jahat, hal baik. Nah, Tuhan tuh lebih senang kalau kita melakukan hal baik. Oh gitu ya Kak. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi dulu Kak. Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang sekali lagi. Lebih semangat ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tadi kita belum punya adik-adik Kak. Iya, Kak. Halo. Halo. Selamat Hari Minggu. Jumpa di hari ini, pada online kita hari ini. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi Kak, biar lebih semangat lagi. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, udah semangat banget nih kayaknya. Iya Kak. Nah, sebelum kita mulai, kita doa pembuka dulu nih Kak, dibawain oleh salah satu teman kita. Teman kami sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami agar kami mengerti apa yang dibilang oleh guru KKR kami dan menerapkan ibadah tersebut ke kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak. Inilah doa kami yang sempurna, sempurnakanlah di kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada adik kami yang sudah membawakan doa pembuka. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan lagi nih. Supaya lebih semangat karena Tuhan Yesus baik pada kita harus setia kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Setia-setialah. Setia sampai mati. diajak berdiri kayaknya. Harus gerak-gerak ya? Iya, harus gerak-gerak nih. Yuk, pada berdiri adik-adik semuanya. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus.
setiap hari. Jalan duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, Semangat banget, semangat nih Kak. Boleh duduk adik-adik semuanya. Kita mau masuk ke firman Tuhan hari ini. Kita mau masuk ke firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi. Lagunya Ku Mau Cinta Yesus. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, kini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau berdoa, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan kami sudah bersyukur akan kasih-Mu buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami bisa kembali beribadah pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, supaya setiap mendengarkan firman Tuhan kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami tidak ribut, kami tidak mengganggu teman-teman kami, tapi kami bisa fokus untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang berkenan kepada hamba-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apapun yang hamba bicarakan hari ini menjadi berkat bagi adik-adik kami, bisa mereka pakaikan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, tidak lupa dong tentunya menyiapkan Alkitab. Oke, ayo semuanya sudah pada megang Alkitab belum? Ayo yang Alkitabnya belum dipegang, boleh diambil dulu, karena kita mau baca firman Tuhan. Ayo, sudah? Semuanya sudah pegang Alkitabnya? Oke, pintar sekali. Nah, hari ini kita mau baca Alkitab dari mana ya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, semuanya adik-adik coba buka Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, kira-kira Matius dari perjanjian mana nih? Lama atau baru ya? Ayo coba ingat-ingat. Apa? Ada yang bilang perjanjian lama? Yakin? Coba ingat-ingat sekali lagi. Matius dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Coba ya kakak dengerin sekali lagi. Oke, pinter, dari perjanjian baru. Oke, kita buka tadi dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Oke, semuanya sudah dapat? Yang sudah dapat katakan
kita baca sama-sama nih adik-adik. Adik-adik baca di rumah, kakak baca dari sini. Oke, sama-sama kita baca ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menangkalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja Yahudi." Mereka mendahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Oke, luar biasa sekali ya bacaan Alkitab kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebentar lagi kan adik-adik, kita mau memperingati yang namanya kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum dia ada di salib, Tuhan Yesus itu mengalami yang namanya penderitaan. Bukan enak ya adik-adik, seperti kita di rumah bisa tidur sesuka hati, bisa main game sesuka hati, bisa bermain sama teman-teman sesuka hati. Oh, tentu tidak. Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia mengalami yang namanya penderitaan. Coba adik-adik di rumah, siapa sih yang mau menderita? Tapi sebelum kakak tanya siapa yang mau menderita, kira-kira adik-adik tahu nggak sih menderita itu apa? Menderita itu merasakan sesuatu yang tidak dia suka, merasakan apa yang orang tidak suka terhadap dirinya. Nah, seperti bacaan kitab kita hari ini, Tuhan Yesus mau disalibkan, dia menderita dulu. Dia ditangkap dengan catatan dia tidak punya salah. Tuhan Yesus salah kah? Oh, Tuhan Yesus tidak salah. Tapi Tuhan Yesus diam. Dia ditangkap. Nah, pada saat itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, pada saat dia ditangkap, yang pertama tadi kan di ayat Alkitab kita itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu setelah ditangkap diberikan jubah atau baju yang berwarna ungu adik-adik. Warna ungu itu warna apa ya? Warna seperti apa? Seperti warna baju yang kakak pakai. Nah, ini warnanya ungu. Nah, pada saat itu warna ungu itu adalah pakaian seorang raja. Kalau orang raja itu pasti pakai mahkota, pakai jubah yang bagus. Nah, memimpin suatu negara. Nah, itu namanya raja, dihormati, disayang, disanjung-sanjung. Nah, tapi Yesus, raja keselamatan kita, tidak merasakan itu sama sekali adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus rasakan? Nah, Tuhan Yesus merasakan setelah dia dikasih jubah ungu tadi, dia bukan dihormati. Sama sekali dia tidak dihormati. Dia malah diejek. Terus setelah dia dipakein jubah ungu nih, Tuhan Yesus dikasih bulu. Bulu itu sama dengan tongkat. Kenapa? Karena sebelum dia dikasih jubah ungu tadi, dia sudah dipukulin, dia sudah merasa kesakitan, dan dia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Nah, tentara-tentara itu mengasih Tuhan Yesus bulu, bukan untuk supaya membantu Tuhan Yesus, tujuannya tidak, untuk mengejek Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Allah Tuhan, kamu kan gak sanggup lagi untuk berjalan. Nih aku kasih biar kamu sanggup untuk berjalan," kata mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, seterusnya setelah Tuhan Yesus berdiri, tentara itu berlutut bukan untuk menyembah
menyembah Yesus dengan sepenuh hati mereka, adik-adik. Mereka berlutut untuk mengejek, Tuhan, selamatkan dirimu jika kamu Tuhan. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Nah, setelah itu mereka yang paling parah ini, mereka meludahi Tuhan Yesus. Tentara-tentara itu meludahi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus masih tetap diam. Kemudian bulu tongkat tadi yang diambil, dipukulin ke badannya Tuhan Yesus, ke kepalanya Tuhan Yesus, kepak. Terus Tuhan Yesus juga dimahkotai dengan mahkota duri, yang harusnya seorang raja dimahkotai dengan mahkota emas. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Di situ Tuhan Yesus bukan tidak bisa melawan mereka, bukan tidak bisa Tuhan Yesus buat mereka kalah semuanya. Tapi adik-adik, yang terpenting di sini Tuhan Yesus mau kasih tunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya bahwasanya dia mengasihi orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang menyalibkan dia sama dengan orang yang tidak percaya kepada dia, dan dia mengasihinya. Dia tidak membalas sama sekali. Tuhan Yesus membiarkan, walaupun dia sanggup membela dirinya, walaupun dia sanggup untuk melepaskan dirinya pada saat itu, tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya sama sekali. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita ada tertulis, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saat itu Tuhan Yesus menunjuki kepada semua orang bahwasanya beginilah untuk mengasihi. Aku hadir hari ini, aku datang ke dunia, aku sudah tahu aku bakal diejek-ejek, aku bakal dihina, aku bakal tidak diterima. Tuhan Yesus sudah tahu, tapi dia tidak melawan itu. Karena Tuhan Yesus setia kepada Bapa kita. Tuhan Yesus mau jalanin apapun itu, walaupun dia menderita, walaupun dia merasa sakit, tapi Tuhan Yesus tidak menolak itu dan tidak melawan dan tidak membela dirinya sendiri. Nah, adik-adik, Alkitab kita hari ini mau ngajarin kita di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita diejek teman-teman, ketika di sekolah misalnya, badan dia gendut, mau kali lah dia, dialah pendek kali dia. Nah, kalau kita apa yang kita lakukan kira-kira? Udah aku tendang aja dia sudah mengejek aku. Udahlah, aku ejek baliklah dia. Soalnya kan dia udah ngejek aku, Kak. Udahlah, Kak, aku kerjain aja dia, nanti di bangkunya aku kasih permen karet biar celananya atau roknya kotor. Kebanyakan kita membalas itu kan adik-adik. Kita membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Nah, Tuhan Yesus tidak mau, tidak ingin melihatnya kita anak-anaknya seperti itu. Tuhan Yesus maunya kita juga mengampuni orang yang melakukan kesalahan sama kita. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Penghinaan itu sama dengan tidak menghargai Tuhan Yesus. Penghinaan itu sama dengan menjelek-jelekan Tuhan Yesus, menuduh Tuhan Yesus yang tidak dia lakukan. Nah, itu tema kita hari ini, penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada kan murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Nah, kan ayat hafalan kita minggu lalu masih ada yang ingat? Pasti ada dong. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya siapa yang menyangkal aku, maka dia akan disangkal di depan Bapa. Jadi adik-adik gak usah takut ketika kita di dunia ini diejek, dihina, tidak diterima. Gak usah takut. Kenapa? Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah merasakan itu. Nah, dia hadir buat kita juga untuk menebus dosa manusia. Disalibkan,
tanpa ada kesalahan, dibuat tidak layak, yang harusnya dia ada di tempat yang layak, tapi dibuat di tempat yang tidak layak. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bersungut-sungut. Apa sih Bapak ini? Masa aku disuruh ngerjain kayak gini? Masa aku disuruh nebus dosa orang yang berdosa? Padahal kan aku nggak salah. Padahal kan aku tuh baik-baik aja. Nah, Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Sama seperti kita di dalam kehidupan kita hari ini, adik-adik. Kita juga nggak usah bersungut-sungut, nggak usah marah-marah ketika keadaan seperti tidak kita inginkan. Gitu. Nah, jadi firman Tuhan kita hari ini mengajarin supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Nah, kalau ada orang lain melihat kita dengan rendah, menganggap kita tidak cantik, menganggap kita tidak pintar, udah biarin saja, abaikan aja. Bapa kita yang di surga tidak pernah tidur akan hal itu. Tuhan pasti membuat anak-anaknya yang direndahkan, maka dia akan ditinggikan. Anak-anak yang meninggi, maka akan direndahkan. Jadi buat adik-adik, ketika ngerasa dihina, ketika ngerasa diejekin, udah santai aja, gak usah takut, slow aja. Malah yang terpenting adik-adik, malah sebelum tidur ini doakan aja, Tuhan Yesus, hari ini aku dikata-katain sama teman satu sekolah aku, tapi nggak apa-apa Tuhan, kan Tuhan sudah mengajari aku untuk mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah jadi udah nggak apa-apa Tuhan, berkati dia, berikan juga dia kepintaran, berikan dia kesehatan Tuhan. Aku percaya kok akan ada perubahan baginya ketika dia tahu apa yang dia perbuat adalah hal yang tidak baik bagi orang lain. Nah, jadi adik-adik, setiap ada perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan, gak usah dipikirin, didoain aja. Kan kenapa? Pikir aja, Tuhan Yesus juga udah pernah diginiin. Dia aja yang nggak salah diginiin, apalagi aku, kan gitu ya. Jadi santai aja adik-adik. Nah, firman Tuhan kita hari ini jelas dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus mengajarkan buat kita semua untuk bisa saling mengasihi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan adik-adik? Nah, kakak percaya buat adik-adik yang ada di rumah, anak sekolah minggu yang ada di rumah, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mana tahu nih ada berantem sama teman-temannya, atau ada yang mengucapkan kata-kata yang membuat teman-temannya sakit hati. Gak ada salahnya nanti di chat aja atau di telepon, maafkan aku ya, aku kemarin mengejek kamu, aku kemarin berbuat salah. Nah, kalau misalnya juga ada yang tadi pagi pada saat dibangunin sama orang tuanya, nah aku ayo bangun, kita mau gereja, mau ibadah online hari ini. Ada yang tidak sengaja bilang, mama ini bangunin cepet kali, kan aku masih ngantuk. Nah, jumpain orang tuanya, peluk dan bilang, mama, papa, maafin ya kalau tadi pagi aku tuh marah-marah. Aku buat mama jadi ngerasa sedih karena aku marahin mama. Oke? Nah, karena anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Tidak boleh lagi ada yang saling mengejek dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, kakak ada sedikit tugas nih buat adik-adik, kuis ya. Nanti setelah ibadah ini, coba adik-adik kasih daftar di kolom komentar perbuatan apa yang pernah adik-adik lakukan kepada teman, orang tua, kakak, adik yang membuat saudara-saudara kita menjadi sedih atau menjadi murung gara-gara kita. Nah, 3 orang pertama yang nanti menuliskan di kolom komentar akan dapat hadiah loh adik-adik.
Oke, jangan lupa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan hari ini mengajari kami untuk bisa saling mengasihi. Kami tahu Tuhan Engkau menerima akibat dari apa perbuatan kami. Engkau disalibkan mati Tuhan untuk menembuskan dosa-dosa kami yang berdosa. Mulai hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu untuk setia kepadamu dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuatmu menjadi kecewa terhadap kami Tuhan, karena kami manusia yang berdosa. Kami sering sekali melawan orang tua kami sering kali berbuat tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tetap bimbing kami, tetap jaga kami Tuhan di dalam kami melakukan aktivitas kami di dalam kehidupan kami, sehingga setiap perbuatan kami menjadi perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa memakaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami datang melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi kita udah dengerin khotbah dari Kak Santa. Sekarang kita mau respon firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu Saya Mau Iring Yesus. hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Gampang ya adik-adik? Coba kita ulang sekali lagi Kak. Dari mana tuh diambil Kak? Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah, Kakak mau ingatin sama adik-adik semuanya, jangan lupa setiap hari kita ada saat teduh. Banyak nih adik-adik yang belum ikutan, yang nggak punya Instagram boleh pinjam mama papanya ya, atau kakaknya, atau teman-temannya boleh ya. Saat teduhnya itu di Instagram KKR GBKP Setiabudi jam 8 malam.
Terus jangan lupa adik-adik, kita hari Jumat ibadah Jumat Agung dari YouTube ya adik-adik. Terus ada apa lagi Kak? Lomba Paskah. Ingetin tuh Kak, lomba Paskah. Nah, lomba Paskah itu ada yang balita kecil sama tanggung remaja. Nanti di sini ada dikasih tahu, dihubungi kemana, kirim video dan foto yang sudah ada diminta di sini ya. Oke adik-adik. Dan jangan lupa kita PA nanti jam 4 sore. Nanti link Zoom-nya dikirim ke grup GBKP ya. Jangan lupa juga Kak, lomba Paskahnya itu ternyata hari Minggu terakhir ya. Jadi adik-adik jangan lupa. Ada hadiah yang menarik ya Kak. Iya dong Kak, pastinya. Iya. Terus kita mau persembahan ya Kak. Iya Kak, kita mau persembahan. Nah, kita mau persembahan, kita menyanyikan lagu Isekin Kami Enda O Bapa. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup ibadah kita dengan doa syafaat ya. Kita satukan hati dan pikiran kita tutup mata kita lipat tangan kita, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan pagi hari ini. Kami sudah bisa ibadah Tuhan, walaupun hari ini Bapa ibadah kami masih melalui ibadah online Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan setelah ini menjadi memulihkan bangsa kami, sehingga nantinya Tuhan kami bisa kembali ibadah bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan tidak lagi beribadah dengan ibadah online. Bapa yang baik, kami percaya kuasa Tuhan yang terjadi di tengah pergumulan negara kami Bapa, di mana Engkau tahu Tuhan virus corona juga masih ada, sehingga kami belum bisa melakukan aktivitas dengan bebas seperti biasanya. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan negeri kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik kami yang ada di rumah, terlebih lagi Bapa, di mana Tuhan Engkau tahu juga mereka sedang mengisi ujian Tuhan. Pada saat mereka ujian, Tuhan yang memberkati adik-adik kami untuk tidak malas, untuk tidak tidak melakukan kemalasan di dalam dirinya, sehingga mereka bisa belajar dengan rajin Tuhan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di dalam menyelesaikan ujiannya. Kami percaya Tuhan di dalam persiapan adik-adik kami menjalankan ujiannya, Tuhan berkenan bagi mereka, sehingga setiap apapun yang mereka pelajari, mereka mampu menuangkannya di dalam ujian mereka dan mendapatkan hasil yang baik pula. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa terkhususnya buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang tetap berikan kesehatan, berikan rezeki yang melimpah, dan memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di dalam menjalani kehidupan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa terkhususnya buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan juga yang berkati guru sekolah minggu kami di dalam perkuliahannya, di dalam pekerjaannya. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dan menjadi apa yang kami lakukan guru-guru sekolah minggu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan yang kami punya. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan menjadi persembahan harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, kami juga anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, sehingga berkat dan kemuliaan Bapa tidak menghalangi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok minggu depan.